Halo teman-teman semua. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan risk averse, risk seeker, dan risk neutral. Jadi bagaimana individu menghadapi resiko itu ada tiga pada dasarnya ya. Nah, sebelum kita membahas kayak kenapa konsumen atau individu itu cenderung memiliki sifat risk averse, saya akan mencoba untuk apa ya, meluruskan aja. Jadi karena mungkin teman-teman berpikir bahwa ketika ketika fair gamble atau ketika individu itu risk neutral, dia itu kan akan memainkan fair gamble. Maksudnya gini, dia mau bermain di fair gamble, oke? Okay? Unfair gamble dia juga mau, tapi dia harus untung, oke? Okay? Tapi yang jelas batas bawahnya dia fair gamble. Kalau risk averse dia harus unfair gamble dan dia harus untung. Kalau risk seeker dia berani main unfair gamble yang kalau di ekspektasinya tuh rugi, oke? Okay? Nah, tapi bisa dibilang kalau tadi itu simulasinya adalah kita menggunakan probabilitas untung rugi itu 50%. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa oh, berarti kalau probabilitasnya 50%, risk neutral itu berarti ketika outcome yang kita terima saat kita untung itu sama dengan outcome yang akan kita hilang, maksudnya uh, jumlah kehilangan outcome ketika kita rugi, paham nggak? Jadi kalau kalau kita untung kita dapat $1, kalau kita rugi kita kehilangan $1. Nah berarti kan sama-sama $1 kan? Nah tapi itu hanya berlaku kalau probabilitasnya 50%. Begitu pula juga dengan risk averse ya. Risk averse kita tadi melihatnya bahwa oh berarti gamesnya itu outcome kalau kita menang outcome kita itu lebih tinggi daripada jumlah kehilangan kalau kita rugi. Sedangkan kalau risk seeker itu kita hilangnya lebih banyak daripada dapatnya. Ya, outcome ruginya itu lebih besar, kehilangan outcome ruginya itu lebih besar daripada yang kita dapat kalau kita untung. Tapi itu asumsinya probabilitasnya sama-sama 50-50. Bagaimana kalau seandainya nggak 50-50, maka hal ini belum tentu berlaku. Jadi bisa aja outcome-nya sama, maksudnya kalau rugi dan untungnya sama, tapi dia itu belum tentu risk neutral kalau probability-nya tidak sama dengan 50%. Nah, ini saya mau mencoba untuk membuat simulasi kalau seandainya masih ada dua kemungkinan saja, jadi untung sama rugi. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya probabilitas rugi itu sebesar 30% atau probabilitasnya lebih kecil daripada probabilitas untung. Oke. Nah, ini teman-teman harus paham ya bahwa yang namanya peluang, teori peluang, kalian sudah belajar ya bahwa total dari probabilitas itu sama dengan satu. Jadi, total dari segala kemungkinan yang ada itu pasti 100%. Kekumpulan ketidakpastian itu adalah kepastian. Nah, jadi kalau seandainya hanya ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama itu 30%, maka kemungkinan kedua sudah pasti dia 70%. Atau 100% dikurang 30%. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang berani melakukan bisnis atau investasi ketika kemungkinan ruginya itu 300.000, sedangkan untungnya itu adalah 100.000. Jadi ceritanya ada 3 kasus ya. Kasus pertama itu dia returnnya 100.000 kalau untung, tapi kalau rugi hilangnya 300.000. Terus yang kemungkinan kedua ruginya sih 140.000, tapi returnnya 60.000 kalau dia untung. Yang ketiga atau terakhir ruginya cuma 10.000, tapi untungnya 50.000. Nah, ini kita bisa lihat nih kalau dalam kehidupan nyata kita mengkaitkan antara uh, risk dan return. Bisa kita lihat ada hubungannya ya. Ketika outcome-nya semakin tinggi, bukan outcome. Ketika return-nya semakin tinggi, itu biasanya menghadapi resiko yang lebih tinggi juga. Dalam kasusnya kita bisa lihat nih bahwa sama aja kan kayak kalau kita mau return lebih tinggi, siap-siap nih risikonya juga naik juga gitu. Sehingga ini jadi menjadi alasan bahwa nggak semua orang itu mau untuk buka usaha atau misalnya menabung saham gitu ya. Tidak semua orang mau melakukan hal itu. Kenapa? Karena oke, memang returnnya bisa lebih tinggi, tapi ingat ada risiko di situ. Dan bisa aja kalau dia rugi, dia malah lebih apes gitu kan. Oke. Dan ini kalau kalau kita masih ingat pembelajaran PE Mikro, kita
kita mempelajari tentang opportunity cost of opportunity cost dari melakukan bisnis. Ya, jadi misalnya teman-teman jadi misalnya kita mau usaha gitu ya. Nah, kalau kita untung kita dapat $1.000 misalnya, simpelnya gini. Kalau kita buka usaha untung $1.000. Tapi kalau kita nabung kita dapatnya $2.000. Nah, ini kan berarti secara opportunity cost negatif. Nah, itu juga ada keterkaitannya. Oke. Nah, jadi itu alasan kenapa nggak semua orang mau berusaha atau melakukan investasi atau main saham sekalipun returnnya lebih tinggi karena menghadapi yang namanya resiko. Nah, coba kita lihat kalau ada individu pertama yang dia tuh berani investasi di sini, lalu individu kedua di sini, lalu individu ketiga ke sini. Nah, kita coba mengklasifikasikan apakah mereka itu termasuk risk averse, risk neutral, atau risk seeker. Nah, kita coba untuk individu pertama. Individu pertama mau mendapatkan return yang lebih tinggi, tetapi dia harus siap kehilangan, dia harus siap rugi lebih banyak daripada kemungkinan lain. Maka kita coba cari dulu expected value-nya. Berarti expected value-nya adalah 30%, kan probabilitas rugi, dikali outcome rugi, ditambah probabilitas untung, dikali outcome kalau dia untung. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 30% kali min 300.000 itu adalah min 90.000. 70% kali 100.000 itu adalah 70.000. Berarti min 90.000 tambah 70.000 hasilnya adalah min 20.000. Nah, min 20.000 itu berarti di bawah 0. Berarti individu pertama dia rela dapat return lebih tinggi daripada individu 2 ketiga, tetapi menanggung risiko yang lebih besar. Dan ternyata dia itu adalah seorang risk seeker. Ya, dia berani untuk dapat return lebih tinggi daripada individu 3-2 dengan risiko yang juga lebih tinggi dan menghasilkan harapan matematis itu negatif. Berarti ciri khas orang risk seeker itu adalah orang-orang yang optimis. Dia percaya bahwa dia bakal dapat outcome lebih besar 100.000 daripada lawan lainnya. Tapi kalau dia rugi, dia lebih apes daripada lawan lainnya, seperti itu. Berarti individu pertama ini adalah dia itu bersifat risk seeker karena dia mau berinvestasi misalnya atau main saham atau memainkan permainan yang expected value di bawah 0. Tentu dengan harapan mendapatkan 100.000. Oke. Nah, bagaimana dengan individu kedua? Nah, individu kedua berarti kita cari nih expected value-nya adalah 30% dikali berapa kalau dia rugi? Nah, kalau rugi dia kehilangan 140.000. Sedangkan kalau untung, dia dapatnya sebesar 60.000. Nah, 30% dikali min 140.000 itu hasilnya min 42.000. 70% kali 60.000 itu 42.000. Berarti min 42.000 ditambah 42.000 itu sama dengan 0. Expected value sama dengan 0. Nah, berarti ini yang kita sebut dengan risk neutral. Kenapa dia risk neutral? Karena dia berharap dapat 60.000, tapi dia siap kehilangan 140.000. Dan dengan probabilitas yang ada, ternyata expected value sama dengan 0. Berarti dia adalah seorang risk neutral. Kenapa? Karena dia mau bermain ketika permainan itu adalah fair gamble. Ya, kenapa dia tidak memainkan di 3? Karena dia berharap return yang lebih tinggi dan masih fair gamble gitu loh. Kalau di 2 tuh fair gamble. Nah, sekarang kita lihat yang individu 3 ini, kita bisa terawang ya, kalau yang ketiga ini pasti dia risk averse. Tapi tinggal kita hitung aja. Berarti individu 3, expected value-nya adalah 30%, dikali kemungkinan ruginya itu dia dapat kehilangan 10.000. Sedangkan kalau dia untung, dia mendapatkan 50.000. Oke. Berarti 30% dikali min 10.000 itu adalah min 3.000. Min 3.000 ditambah 35.000 itu hasilnya adalah 32.000. Atau berarti lebih besar dari 0. Berarti dia adalah seorang risk averse. Berarti dalam konteks ini, kalau seandainya ternyata investasi atau usahanya itu untung,
maka individu satu dapatnya lebih gede dari individu kedua, dan individu kedua dapatnya lebih gede dari individu ketiga. Sekalipun harapan matematisnya itu yang paling tinggi adalah individu tiga. Nah, tetapi kenapa individu ketiga itu nggak mau main di 2 sama 1? Karena tadi, kalau 2 itu fair gamble, 1 unfair gamble, tetapi dia kemungkinannya rugi. Dia nggak mau terlalu beresiko. Oke, returnnya bisa lebih tinggi, tapi ingat resikonya terlalu tinggi. Jadi, yaudahlah saya mainnya di 3 aja, toh secara harapan matematis saya masih bisa untung. Kalau rugi, palingan cuma 10.000. Ketimbang saya main di 2 sama 1. Kalau rugi, 140.000 sama 300.000. Nah, berarti dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa untuk kasus fair gamble bisa aja outcome rugi dan untungnya itu berbeda, hilang sama nerimanya, karena probabilitasnya juga berbeda. Ya, intinya belum tentu outcome sama itu menjamin, maksudnya total kehilangan dan total kalau untung dapatnya berapa itu sama, itu belum tentu fair gamble, karena kalau probabilitasnya beda, expected value-nya tidak sama dengan 0. Oke? Jadi ini memberikan gambaran lah ya dalam kehidupan nyata, kurang lebih risk averse, risk seeker, sama risk neutral itu bakal seperti apa. Nah, bicara tentang, kan pasti teman-teman kalau ditanya nih, apakah teman-teman termasuk orang yang risk averse, risk neutral, atau risk seeker? Mungkin ada yang menjawab, saya mah nggak risk averse, saya orangnya risk neutral sama risk seeker. Buktinya aja saya sekarang main saham misalnya. Atau buktinya aja saya berani buka usaha. Oke? Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah tidak dalam seluruh aspek kehidupan kita itu fully di risk averse, atau fully risk neutral, atau fully risk seeker. Ada hal-hal kita itu risk averse, dan ada hal kita itu risk seeker misalnya. Oke? Tetapi kecenderungannya itu risk averse. Nah, kenapa disebut kecenderungannya itu risk averse? Karena jadi bagaimana menjelaskan bahwa kecenderungan orang itu adalah risk averse? Nah, itu ditunjukkan dari sebuah fungsi utilitas. Oke? Nah, kita udah belajar tentang fungsi utilitas kan. Ceritanya dalam konteks ini utilitasnya itu adalah fungsi dari kekayaan. Ya. Jadi U dari W, di mana W itu adalah wealth. Nah, kita udah belajar nah ini makanya kenapa kita harus mengkaitkan pembelajaran ini dengan consumer behavior, karena masih ada kaitannya dengan fungsi utilitas. Waktu belajar fungsi utilitas, teman-teman sudah belajar bahwa memang ada fungsi utilitas itu bisa bermacam-macam, tetapi yang memenuhi aksioma atau fungsi utilitas yang baik itu adalah kalau dia memenuhi 2 kriteria. Aksiomanya ada 3, tapi kriteria yang baik untuk secara matematis itu ada 2. Yang pertama, first order condition itu harus lebih besar dari 0, atau marginal utility, kan first order condition itu adalah turunan pertama. Berarti turunan pertama dari fungsi utility itu adalah marginal utility. Berarti marginal utility harus lebih besar dari 0. Sedangkan second order conditionnya itu harus kurang dari 0. Atau yang berarti perubahan MU terhadap quantity itu kurang dari 0. Nah, matematika ini mau bilang bahwa kalau kemarin kita konteksnya jumlah barang, sekarang coba kita ganti konteksnya ke jumlah kekayaan. Berarti kalau marginal utility lebih dari 0, berarti dia mau bilang bahwa jika kekayaan bertambah, utilitas bakal bertambah. Masuk akal? Jelas masuk akal. Karena logikanya kalau semakin kaya, kepuasan kita harusnya semakin bertambah. Kita cuma bilang total kepuasan ya, kita nggak bilang tambahan kepuasannya. Ya, kita bilang total kepuasan dia itu pasti naik. Ya. Artinya orang itu lebih prefer punya uang lebih banyak daripada gini ya. Orang akan lebih prefer, sekalipun dia udah kaya raya, orang akan lebih prefer dapat tambahan uang 50 juta daripada 10 juta. Ingat, asumsinya ceteris paribus. Kita nggak bicara tentang etika moral, kita nggak bicara tentang relasi ya. Ini ceteris paribus aja ya. Orang akan lebih puas kalau mendapatkan tambahan 50 juta daripada 10 juta. Ceteris paribus, oke? Nah, tetapi itu kan kalau di level total kepuasan. Kalau di level tambahan kepuasan, kita belajar yang namanya the law of diminishing marginal utility. Oke, the law of diminishing marginal utility itu berbicara bahwa kalau dalam konteks barang, pada level tertentu penambahan kuantitas barang akan mengurangi MU. Jadi MU-nya itu mulai berkurang. MU mulai berkurang tapi masih positif. Berarti utility-nya masih naik. Nah, itulah kenapa kurva utility kan seperti ini.
gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan sama kekayaan juga sama. The law of diminishing MU itu berlaku. Kenapa? Karena memang betul sih kekayaan bertambah itu utility akan naik. Tetapi pada level tertentu eh, tambahan kepuasan kita mulai berkurang. Ya, secara logis itu seperti ini. Misalnya ada orang yang kekayaannya 500 juta sama 10 miliar. Oke. Nah, misalnya kedua orang ini sama-sama dikasih 100 juta. Kira-kira mana yang lebih puas? Ya, misalnya ini ada individu satu, ini individu dua. Mana yang lebih puas? Apakah individu satu atau individu dua? Sama-sama dikasih uang tambahan 100 juta. Jawabannya pasti individu pertama. Kenapa? Secara matematis kita bisa lihat bahwa penambahan 100 juta itu berarti kekayaan dia naik 20% dari semula. Oke. Sedangkan individu kedua 100 juta itu hanya 1% dari kekayaan dia. Oke. Bagi orang yang punya uang 10 miliar, dia dapat 100 juta itu lebih tambahan kepuasannya lebih kecil daripada individu pertama. Karena lihat aja dari persentase kekayaannya 100 juta itu cuma 1% kalau di individu 2. Kalau di individu 1, 100 jutanya itu 20%. Dan ini juga menjelaskan bahwa itulah sebabnya kenapa orang melakukan korupsi gitu. Karena bukan berarti, ya memang pada dasarnya manusia tidak akan pernah cukup gitu. Oke? Gak mungkin dia korupsi segitu doang, pasti dia akan terus bertambah. Karena untuk mendapatkan level tambahan kepuasan yang sama, dia butuh korupsi lebih banyak gitu. Oke? Jadi seperti itu. Ya, lihatnya dari persentase kekayaan. Dan kalau kita mau kaitkan sama consumer behavior, berarti untuk tambahan kepuasan yang sama, individu ke-1 sama individu kedua bakal tambahannya berbeda. Intinya individu kedua butuh tambahan uang lebih banyak daripada individu ke-1 kalau kita mau meningkatkan utilitas yang sama. Ya, misalnya kita mau naikin 1 unit misalnya, pasti individu kedua lebih tinggi daripada individu ke-1. Itu sudah kita pelajari waktu di chapter Nicholson sebelumnya ya, pokoknya yang berkaitan dengan expenditure minimization, waktu kalian belajar compensated demand variation dan lain sebagainya. Oke? Jadi seperti itu. Oke? Silakan teman-teman pahami dulu pembahasan yang ada di video ini, karena di video selanjutnya kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada saat ini, yaitu kita bicara tentang kasus nyata, risk averse, risk neutral, risk seeker, dan kita juga ada bicara tentang mengapa orang itu cenderung risk averse sesuai dengan the law of diminishing marginal utility. Oke, sekian penjelasan saya. Terima kasih.